Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di LPM Pusat. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan juga dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menginformasikan tentang di mana ada sebuah masalah teman-teman ini. Banyak sekali ya yang menanyakan bahwa apakah benar ya ada mi'raj bil badan selain baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin itu ya? Apakah mungkin selain baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada manusia yang bisa mi'raj ya bil badan? Nah ini yang mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman semuanya. Dan ini ada sebuah keterangan di dalam Kitabul Mi'raj karangan Imam Al-Qusairi. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan hari ini, dan mungkin bisa teman-teman juga membuka kitab ini untuk belajar bersama agar tentunya ini akan menjadi sebuah referensi bagi teman-teman atas pertanyaan-pertanyaan dalam hati teman-teman. Ya, agar teman-teman ini bisa juga belajar tentang apa yang menjadi polemik yang saat ini ya, ada seseorang yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Nah, itu kan akan menjadi sebuah hal yang menjadi pertanyaan dalam hati. Apakah iya ya ada manusia yang bisa mi'raj bil badan naik seperti baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekali dalam seumur hidupnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan sebuah perintah sholat 5 waktu. Nah itu yang tentunya teman-teman akan pertanyakan dalam hati. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah keterangan video yang tentunya nanti bisa disimak, jangan di skip agar teman-teman benar-benar memahami apa yang menjadi keterangan dalam Kitabul Mi'raj karangan Imam Al-Qusairi. Gitu ya kawan-kawan semuanya. Oke, silakan kita akan simak keterangannya tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini masih tentang mi'raj sahabat ya, mi'raj ke Sidratil Muntaha atau mi'raj ke langit lah. Apakah mungkin manusia selain baginda Nabi Muhammad SAW itu mi'raj bil badan? Nah ini ada satu kitab yang saya pikir sahabat itu sudah tahu ya kitab ini, karena di video sebelumnya itu sudah saya upload, tetapi di pembahasan yang lain. Namun untuk kali ini ada pembahasan spesifik mengenai apakah selain baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa mi'raj bil badan. Nah ini sahabat buka di dalam kitab yang berjudul Kitabul Mi'raj karya Imam Al-Qusairi. Ini kitabnya sama seperti yang kemarin saya bahas itu ya, tetapi ini di halaman yang berbeda. Kita baca mulai halaman 75. Di sini ada redaksi mas'alatun, sebuah masalah. Fa'ingkila, maka jika dikatakan, fama taquluna fil auliyai, apa yang kamu katakan terkait tentang para wali. Hal yajuzu ayyakuna lahum mi'rajun, apakah mungkin, apakah boleh mereka itu bermi'raj. Idza qultum bijawazil karomati, ketika kamu mengatakan ya mungkin ini kalau dalam ranah-ranah karomah. Wa ma taquluna fima yutliquhun nasu min hadhihi ta'ifati
min mi'raji Abi Yazid Al-Bustami wa ghairihi. Dan apa yang kamu katakan terkait tentang apa yang disampaikan oleh para manusia mengenai mi'rajnya Abu Yazid Al-Bustami dan yang lain. Nah, ini jawabannya qila amal mi'raju bil badani falam yungqal an ahadin. Nah, terkait tentang mi'raj bil badan falam yungqal an ahadin ini tidak pernah dinukil dari satu orang pun. Walam yukhbar anhu annahu kana lahu, dan tidak pernah dikhabarkan itu ada seseorang mengalami itu. Mi'raj bil badan ya tidak ada pernah apa sih? Tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada kabar, ya tidak pernah ada nukilan seperti itu dari siapapun. Sehingga begini, wala yab'adu atau yab'adu ya, wala yab'adu ayyuqala, ya tidak jauh dikatakan begini. Inna dzalika la yakunu li ghairil mustafa bil ijma'i. Sesungguhnya itu ya, itu mi'raj bil badan itu tidak ada melainkan hanya bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau selain Nabi ya tidak ada mi'raj bil badan. Itu bahkan bil ijma'i, di sini dikatakan bil ijma' dengan ketentuan ijma'. Nah, kemudian walau qila inna dzalika fil jawazi lakana madhaban. Jika dikatakan itu kan ya secara madhab kan ya sah-sah saja, madhab kita itu kan ya sah ya kalau kita bicara mungkin ya bil badan kalau Allah berkehendak itu ya mungkin, tetapi itu ya gimana ya. Tapi nanti kita pahami bab ini yang redaksi ini, inna dzalika fil jawazi lakana madhaban. Sesungguhnya itu di dalam kebolehan lakana madhaban ya adalah sebagai madhab, ya seharusnya ya tidak perlu dipersoalkan gitu kasarnya. Wa ila waqtina, tapi lanjutannya begini, wa ila waqtina lam yukhbar an ahadin anahu kana lahu dzalika. Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini, kata pengarang kitab ini Syekh Imam Al-Qushairi, sampai detik ini tidak pernah dikabarkan dari seorang pun mengalami itu, apa mi'raj bil badan. Fa amma fin naumi fa ghairu mustangkarin ayyakuna li ba'dil khawasi dzalika. Adapun ketika mi'raj bil badan itu di mimpi ya, di dalam tidurnya, ya maka itu tidak perlu diingkari. Karena ya kita tahu sendiri memang orang-orang khawas ya mengalami itu. Nah, kalau itu ya tidak usah diingkari, wong fin naumi itu tidak perlu diingkari, wong ya orang khawas itu gimana? Wong orang khawas itu ya Allah memiliki bagian-bagian tertentu di bab-bab ini, sahabat ya. Orang khawas itu ya tahu sendirilah, ini agak sulit saya menyampaikannya ini. Ya intinya kalau secara sadar melek bil badan itu wah sulit gitu sahabat ya. Kalau sampai sini kita membacanya kok gitu, memang sulit sekali kita percaya. Dan ada bahkan sampai Imam Busiri itu selama hidup beliau ketika menulis kitab ini belum pernah mendengar ada orang itu mi'raj bil badan. Nah kalau finaumi ya tidak perlu diingkari, yaitu memang ada di sebagian orang-orang khos kan gitu. Kemudian sami'tu Ahmad At-Tabarani As-Sarkhosi. Aku mendengar Ahmad At-Tabarani As-Sarkhosi rahimahullah yaqulu, beliau berkata, kuntu ara fi ibtida'i iradati fil manami kulla lailatin sanatan kamilan anni urfa'u ilas sama. Nah, ini Ahmad At-Tabarani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa gini, aku melihat di awal saya hendak tidur, melihat di awal hendak tidur setiap malam 1 tahun penuh aku diangkat ke langit. Ini ya posisinya memang ya ada embel-embel tidurnya sahabat. Wa kuntu ara al-ajaiba fi naumi, dan aku melihat hal-hal yang mengagumkan di tidur. Wa amahaluhu bainal yaqadati wa naumi yara al-abda annahu yuhmalu ila samai
Nah, keadaannya posisinya Ahmad atau Baroni ini, beliau kan ya antara melek dan tidur, antara terjaga dan antara tidur. Yaro al-abda, beliau itu melihat seorang hamba, nah, itu diangkat ke langit. Wa yaro fitil kal halati al ajaiba, dan ya beliau melihat di dalam keadaan itu beliau melihat hal-hal yang mengagumkan. Fahadha mu'tadun ma'hudun maujudun li katsirin minadz-dzakirin Allah taala fi ibtidai ahwalihim, dan ini ya hal yang sudah lumrah biasa sekali bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, fahadha mimma la yudakhiluna fihi syakun ayyakun annahu yakunu li ahli dzakirina dzalika, dan ini ya sah-sah saja kan gitu kasarannya, tidak perlu kita ragu. Orang kalau zikir kemudian itu ada embel-embelnya tidur, ya sudah, kita tidak perlu diributkan kalau itu. Tetapi kalau misalnya tadi mi'rad bil badan ini kan posisi melek tuh, berarti waduh itu yang sulit untuk diterima. Apa ini lanjutannya? Lituhak, sebentar ini tulisannya latahakokna, ya, latahakokna bidzalika bitorikin la yumkinu juhduha. Maka ya saya menyatakan itu dengan jalan yang ya tidak mungkin untuk diingkari. Ya itu memang betul-betul terjadi, gitulah ya kasarannya. Gitu sahabat ya. Jadi kalau misalnya dipersoalkan, loh ini ranah-ranah Jawas, tapi Syekh Imam Al-Qushairi tidak mengatakan begitu. Ya baiknya itu tidak dikatakan tidak ada saja, gitulah ya. Kalau ada itu jelas sesuatu yang mengingkari ijma, malah justru kan tadi disampaikan. Ya untuk baiknya bagaimana ya terserah sahabat. Kalau ada orang yang mengaku mi'rad bil badan itu ranah mungkin iya, tetapi di sini dikatakan kalau li ghairi nabi ya tidak akan mungkin seperti itu ya, bahkan bil ijma. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Itu adalah masalah mi'raj bil badan yang tentunya dalam pertanyaan hati teman-teman semuanya sudah terjawab kan di dalam Kitabul Mi'raj karangan Imam Al-Qushairi, dan ini tentunya bagi teman-teman semuanya bisa mengambil ya dari pelajaran di dalam kitab ini, dan tentunya kemungkinan orang ya, kemungkinan orang bisa mi'raj seperti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratul Muntaha itu tidak mungkin. Nah, itu tidak mungkin karena itu bagian dari mukjizat Kanjeng Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau ada ulama-ulama yang mi'raj akan tetapi bil naum atau ro'a itu bin naum, atau dia melihat orang mi'raj dalam keadaan tidur, dalam keadaan mimpi, itu bisa jadi, dan itu tidak perlu dipermasalahkan karena memang hal-hal tersebut itu bisa terjadi pada ulama-ulama khos atau ulama-ulama yang memang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, kalau memang di keterangan kitab ini ada keterangan kitab lain yang menerangkan ada, ya tolong bisa komentar di bawah ini bagi teman-teman yang mengetahui keterangan kitab yang menunjukkan bahwa ada selain Kanjeng Nabi bisa mi'raj bil badan. Itu mana kitabnya dan apa, bisa komentar di bawah ini. Terima kasih kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Itulah video, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan terus kita untuk terus berbuat baik dan terus untuk berbuat
kebenaran, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.